Jordi menatap foto yang ada di layar ponsel. Gambar berisi alamat rumah ibu kandungnya, yang entah masih tinggal di sana atau tidak. Rasa penasaran membawanya mencari alamat itu. Meski hatinya ketar-ketir untuk menemui sang ibu kandung. Dia hanya ingin melihat walau dari jauh. Melihat bagaimana rupa dari orang yang pernah melahirkannya. Hari mulai sore, namun Jordi berniat mencari alamat itu meski sulit. Alamat itu berada di pelosok sebuah perkampungan yang dihuni banyak pendatang. Daerahnya agak kumuh dengan gang-gang yang hanya bisa dilalui satu mobil. Jordi memutuskan memarkir mobilnya di pinggir jalan dan berjalan kaki untuk mencari rumah sang ibu. Larak-lirik ke kiri dan kanannya, Jordi merasa bingung harus mencari ke arah mana. Beruntung ada seorang ibu-ibu yang sedang mengangkat jemuran baju di depan rumahnya yang berhalaman sempit. Jordi menghampirinya. "Maaf, Bu, mau tanya. Apa Ibu tahu dengan Bu Arini?" tanya Jordi sopan. Wanita berusia sekitar 40-an itu tampak berpikir sejenak sebelum menjawab. "Oh, Arini yang pernah jadi TKW bukan?" Dia balik bertanya. Tepat bisik hati Jordi. Ciri-ciri yang sama yang disebutkan oleh Ibu Panti. Dia lalu mengangguk mengiyakan. Dia sudah pindah. Soalnya banyak yang nyari-nyari, ucapnya berbisik. Jordi menautkan alisnya. Banyak yang nyari. Entahlah, Arini itu agak tertutup orangnya. Dia pernah minta bantuan saya untuk sembunyi di sini. Katanya mantan majikannya mencarinya ke sini. Entah ada masalah apa, tapi saya merasa kasihan dengan Bu Arini yang terlihat ketakutan. Jadi saya membantunya kali itu, ungkap sang ibu. Apa dia sudah lama pindahnya? Tanya Jordi lagi. Namun, si ibu itu seperti baru ingat jika orang yang dilindunginya pernah ada yang mencari. Maaf, saya tidak tahu, jawabnya kali ini seperti yang takut dan hendak masuk ke dalam rumah padahal jemurannya belum semua diangkat. Ibu, tolong saya. Mungkin ibu takut jika saya adalah orang suruhan majikannya. Tapi saya bersumpah, saya bukan orang suruhan orang itu. Saya ingin bertemu dengan Bu Arini, karena dia ibu saya, ujar Jordi agar si ibu mau mendengarkan. Berhasil. Wanita itu menghentikan langkah dan berbalik. Dia tampak bingung menatap Jordi. Lelaki itu mengangguk meyakinkan, jika apa yang dikatakannya itu benar adanya. Tunggu, apa kamu ini? Anak yang dibuang itu? Tanya si ibu dengan mimik wajah menelisik setiap inci wajah Jordi yang menurutnya sangat sempurna bagai sesosok malaikat. Mendengar kata dibuang, hati Jordi merasa diiris. Perih. Merasa menjadi seonggok sampah yang harus dilenyapkan. Maaf, maksud saya, kamu bayi yang pernah dilahirkan oleh Arini. Ralatnya karena sudah mengatakan hal yang tak sopan. Iya, jawab Jordi dengan wajah sedih. Wanita itu tampak menimbang keputusan apa yang akan diambilnya. Apakah memberikan alamat Arini yang baru atau justru merahasiakannya? Namun, melihat wajah Jordi yang memelas, si ibu menjadi tak tega. Dia kemudian menyebutkan sebuah alamat. Jordi menautkan alisnya saat mendengar alamat yang disebut. Bingung, ya. Apa mau saya antar? Tanyanya. Mata Jordi berbinar seketika. Apa tidak merepotkan? Tanyanya. Si ibu menggeleng. Dia kemudian menyuruh Jordi menunggu, sementara dia menyimpan dulu jemuran yang baru diangkatnya. Ternyata rumah baru Arini tak begitu jauh dari rumah lamanya. Hanya berjarak 2 kilometer. Yang itu rumahnya, kata si ibu. Itu Arini. Dia menunjuk pada seorang wanita kurus yang sedang membersihkan rumput di depan rumahnya. Rumah kecil itu dikelilingi kebun yang ditumbuhi aneka sayuran. Si ibu turun dari mobil dan berlari menuju wanita yang duduk di kursi kecil sambil mengayun-ayunkan perkakas di tangannya. Arini, panggilnya dan membuat wanita kurus itu menoleh. Nenden, ada apa kamu ke sini?
Wanita yang masih memiliki garis wajah yang cantik itu menautkan alis. Ada yang mencarimu. Tebak, siapa? Ucap wanita yang membersamai Jordi. Siapa? Tanyanya bingung menatap teman lamanya itu. Wanita bernama Nenden itu mengalihkan perhatiannya pada Jordi yang masih berdiri mematung. Mata Arini terbelalak saat melihat sosok yang begitu mirip dengan mantan majikannya. Mata yang sipit tajam, alis yang tebal, hidung bangir dan kulit putih. Bibirnya gemetar, takut. Dia teringat kembali dengan kejadian puluhan tahun lalu yang membuatnya disiksa begitu keji oleh majikan istri. Arini muntah-muntah saat menjalani kehamilannya. Dia menggigil sakit dan tak mampu kerja. Majikannya membawa Arini ke dokter. Majikan perempuan syok saat mendengar kenyataan jika Arini hamil. Dia sekuat tenaga menahan amarahnya saat di klinik. Namun, dia tak lagi kuasa menahan emosinya yang memuncak kala mereka sudah tiba di rumah. Siapa laki-laki itu? Hah? Kau jauh-jauh kerja ke sini hanya untuk melacur. Tuduh majikannya. Sebuah tamparan mendarat di pipi tirusnya. Arini semakin menunduk dengan tubuh gemetar. Berharap majikan laki-lakinya mau membela, karena dia yang telah merenggut kegadisannya malam itu. Sementara majikan laki-lakinya hanya berdiri tak jauh darinya. Dia sepertinya ketakutan melihat istrinya yang marah. Katakan siapa laki-laki itu. Kali ini bukan hanya tamparan yang dia terima, tapi sebuah kursi kecil melayang ke tubuhnya. Arini semakin ketakutan. Nat, stop it. Kamu bisa membunuhnya. Kali ini laki-laki tegap itu menghalangi tubuh kurus Arini dengan tubuhnya. Menyingkir kau, Luke. Atau jangan-jangan, kamu yang telah menghamilinya. Mata wanita yang terselubungi amarah itu menuduh. Laki-laki itu tak menjawab. Dia terlihat menelan salivanya dengan berat. Nat, sudahlah. Kita selesaikan ini dengan baik-baik, jawab sang suami. Mendengar itu, Natalie semakin kalap. Dia merasa yakin jika memang suaminya yang telah menghamili Arini. Sialan. Terkutuk kalian. Natalie semakin kalap. Dia melemparkan barang-barang yang berada di dekatnya. Luke mencoba menenangkan, tetapi Natalie semakin kalap. Lelaki bertubuh tinggi itu kemudian menarik istrinya ke kamar dan menguncinya di sana. Terdengar jeritan dan makian dari mulut wanita penuh amarah itu. Dia meminta sang suami agar membuka pintu kamarnya. Luke tak menyia-nyiakan waktu. Dia menarik Arini dan memintanya membereskan baju-baju. Wanita yang terluka di beberapa bagian tubuhnya itu bergegas mengikuti saran majikannya. Luke memesankan taksi dan menyuruh Arini untuk tinggal sementara di hotel sebelum dia mengurus kepulangannya. Lelaki itu juga memberikan sebuah tas kecil yang Arini tidak tahu isinya apa. Baru setelah dia berada di Indonesia dia mengetahui isi di dalamnya. Uang $100 yang tak sedikit jumlahnya. Lalu, beberapa keping emas batangan lengkap dengan suratnya. Di sana juga ada sebuah surat yang sepertinya ditulis dengan tergesa oleh Luke. Isinya mengatakan jika dia sangat menginginkan anak itu, dan meminta Arini untuk memberikan nama Joanna jika anak itu perempuan dan Jordi jika anak itu laki-laki. Kelebat bayangan itu menghilang. Dia kini melihat sosok yang begitu mirip dengan laki-laki yang pernah dengan paksa menyetubuhinya. Arini dibekap dan ditindih oleh tubuh tinggi majikannya kala itu. Jordi mendekat. Entah apa yang ingin dia lakukan. Apakah harus marah, benci, atau justru kasihan pada ibunya yang telah menjadi korban kebiadaban seseorang? Jordi, gumamnya dan bangkit perlahan. Air matanya mulai menetes. Jordi menelan salivanya. Dia masih ragu apakah harus menuju sang ibu atau pergi meninggalkannya. Wajah tirus wanita itu terlihat kuyu, seolah terlalu lama memendam beban yang teramat berat. Nenden seolah tahu jika dua orang itu membutuhkan waktu untuk bicara. Dia kemudian pamit pulang. Biar nanti saya antar, Bu, tawar Jordi. Namun, wanita itu menolak secara halus.
Ibu mau mampir dulu ke saudara. Kebetulan nggak jauh dari sini. Dia beralasan. Baiklah, terima kasih banyak, Bu, ucap Jordi. Kini tinggal mereka berdua setelah Nenden pergi. Arini mendekat. Tangannya terulur pada wajah tampan anak kandungnya. Kamu sudah besar, nak. Maafkan ibu, ucap Arini dengan wajah sedih. Mereka kini duduk di bale-bale di depan rumah berdinding setengah tembok dan setengah anyaman bambu. Arini melirik pada sang putra yang duduk dengan tatapan kosong. Dia memaklumi jika Jordi akan membencinya. Maaf, karena ibu telah membuangmu, dulu, ucapnya lirih. Terdengar nada yang teramat menyesal dari nada suaranya. Apa karena aku seorang anak haram makanya ibu membenciku? Jordi menoleh pada ibunya. Wanita itu menggeleng kuat. Air mata kembali meleleh dari setiap sudut matanya. Jika ibu bisa memilih, ibu akan memilih untuk membesarkan kamu. Tapi, beberapa kali orang suruhan dari istri ayahmu mencari ibu dan ingin bunuh kamu. Beruntung kita selalu dilindungi. Beberapa kali kamu diselamatkan sama Nenden, dibawa pergi. Ibu capek menghadapi mereka. Akhirnya ibu memutuskan memberikanmu ke panti asuhan saat usia kamu baru beberapa bulan. Arini bercerita sambil terisak. Natali sepertinya sangat dendam pada kita. Arini mendesah resah, menatap jauh ke hijaunya kebun yang dipenuhi sayuran. Apakah dia pernah mencariku juga? Tanya Jordi. Ayahmu, maksudmu? Tanya Arini. Jordi bukannya menjawab, dia malah mengembus napas berat. Berat rasanya harus menggakui orang itu sebagai ayah. Ya, laki-laki yang terpaksa membuatku ada, jawab Jordi seolah ragu untuk menjawab. Dia pernah datang mencari ibu sekali. Dia menanyakan di mana anak yang kukandung. Dan ibu bilang, ibu sudah membuangnya di jalanan saat kamu lahir. Kini, rasa benci yang sempat singgah di hati Jordi untuk sang ibu kini perlahan sirna. Dia bisa mengerti alasan ibunya melakukan itu semata-mata untuk menyelamatkannya. Apakah ibu mau menerimaku jika aku ingin tinggal di sini? Tanya Jordi yang membuat Arini terbelalak seketika. Untuk apa? Ibu lihat kamu sudah mapan. Arini tampak heran. Jordi tersenyum miris. Aku hanya bercanda, ucapnya. Dia tahu jika sang ibu tidak akan menerimanya. Kamu boleh datang kapan saja. Ibu tidak akan melarang. Ibu bahagia bisa melihatmu sekarang dan kamu mau memanggilku dengan sebutan ibu. Arini kembali berkaca-kaca. Aku pulang dulu, pamit. Jordi bangkit dari tempat duduknya. Arini hanya bisa menatap kepergian sang putra. Jordi melesat menuju apartemennya, setelah sebelumnya dia ke rumah Lintang dan menatap rumah itu dari kejauhan. Jordi, dari mana saja kamu? Tanya Danu yang baru melihat putranya pulang. Kamu juga tidak ke kantor? Jordi menghela napas panjang. Aku ke sini untuk mengundurkan diri dari perusahaan dan mengembalikan semua barang-barang yang sudah papa berikan padaku, ucap Jordi. Danu terbelalak. Jor, jangan seperti itu. Papa sudah anggap kamu anak sendiri. Aku tidak ingin berhutang lagi. Mulai sekarang aku ingin berjuang sendiri, sahut Jordi. Dia kemudian menaruh kunci mobil, apartemen juga beberapa kartu kredit dan debitnya. Jor, jangan seperti ini. Papa tidak izinkan kamu pergi, sentak Danu. Aku ingin menyendiri untuk sementara waktu. Tolong, mengertilah, ucap Jordi lalu mohon diri. Lintang, sapa seseorang yang suaranya sangat dikenal. Wanita itu menoleh lalu memutar bola mata, malas. Saya mau bicara sama kamu. Ini penting, pinta Danu yang sudah beberapa hari menyuruh orang untuk memperhatikan Lintang dari jauh. Hari inilah rupanya dia punya kesempatan untuk bicara dengan sang putri di luar rumah. Apa lagi yang mau Anda bicarakan? Saya tidak akan peduli, sentak Lintang sinis. Dia hendak berbalik dan pergi. Namun, Danu kembali berucap, ini tentang Jordi. Dia pergi dari rumah.
Kenapa tidak Anda cari sendiri? Balas Lintang. Papa minta bantuan kamu, karena Papa tahu jika hanya kamu yang akan didengarnya. Suara Danu terdengar memelas. Percaya diri sekali Anda menyebut diri dengan sebutan Papa. Kau tahu, saat melihatmu, aku muak dan benci. Karena kau Kak Hana menderita. Karena kau, aku dan Jordi, tidak bisa bersatu. Potong Danu. Lintang tersenyum sinis. Dengar, inilah yang membuat Jordi pergi dari rumah. Karena dia tahu jika dia bukan anak kandung Papa, lanjut Danu dan membuat Lintang terbelalak. Apa? Bisa Anda ulang? Tanya Lintang dengan alis yang bertaut. Iya, kamu tidak salah dengar. Bisa kita bicara sebentar? Ajak Danu dan melirik ke sebuah kafe. Walaupun malas, Lintang merasa penasaran juga. Dia akhirnya mau mengikuti Danu masuk ke kafe. Mereka duduk berhadapan dan Lintang memasang wajah yang ketus. Dia menunggu sampai Danu menjelaskan apa yang tadi dia katakan. Bisa Anda jelaskan secara terperinci? Tanya Lintang dengan nada kaku, setelah Danu tak juga membuka mulut. Papa mengadopsi Jordi saat dia berusia 7 tahun. Papa tidak sengaja menabraknya dan membuat dia hilang ingatan. Lalu kemarin, tanpa sengaja dia menemukan buku nikah Papa dan akhirnya dia tahu segalanya, ungkap Danu. Papa pernah bilang, akan membagi 2 harta warisan. Buat kamu dan dia. Lalu, kemarin dia bilang, dia tidak menginginkan semua itu. Aku juga tidak mau. Tolak Lintang menarik sebelah ujung bibirnya. Danu mengembus napas kasar. Tidak ada yang bisa Papa lakukan sekarang untuk kalian, selain melihat kalian bahagia. Lagi pula, untuk siapa Papa membangun bisnis ini kalau bukan untuk kalian? Anak kandung Papa cuma kamu, Lintang. Tapi, Jordi juga sudah Papa anggap anak sendiri. Lintang tersenyum sinis. Tak ada sedikit pun rasa simpati pada lelaki yang telah membuatnya lahir ke dunia. Namun, setidaknya saat ini hatinya lebih plong karena mengetahui jika dia dengan Jordi tak memiliki hubungan darah sama sekali. Apa Jordi bilang, kemana dia akan pergi? Tanya Lintang. Tidak. Tapi, kemarin dia menanyakan tentang panti asuhan tempat dia tinggal dulu. Bisa kasih tahu aku di mana alamatnya? Potong Lintang dan Danu mengangguk yakin. Lintang membaca bola-balik alamat yang tadi diberikan oleh Danu. Ada rasa lega bercampur duka. Lintang merasa janggal, kenapa Jordi tak langsung menemuinya di saat tahu tentang kebenaran itu. Kenapa kamu tidak datang padaku dan memberi tahu segalanya? Kenapa kamu malah pergi? Gumam Lintang yang duduk diam di balik kemudi. Rasa kecewa itu menelusup ke dasar hatinya. Jordi melangkah pelan, menghampiri wanita kurus yang sedang membersihkan rumput di pinggir tanaman cabai. Tangan kasarnya begitu cekatan mengambil setiap rumput yang mengganggu pertumbuhan tanamannya. Bu, panggil Jordi. Arini yang sejak tadi menunduk, mengangkat perlahan wajahnya dan menoleh pada sumber suara. Matanya melebar saat melihat sebuah tas besar di tangan Jordi. Wanita itu bangkit perlahan dengan senyuman bercampur tangis. Kamu dari mana? Tanyanya berbasa basi. Tak ingin berandai-andai terlalu jauh jika sang putra mau tinggal bersamanya. Aku. Jordi ragu menjawab. Kamu pasti belum makan. Arini gegas menuju ke samping rumah di mana ada pancuran yang ditutupi oleh anyaman bambu dan di bawahnya ada sebuah kolam. Banyak ikan yang bermunculan dan berenang ke sana kemari. Wanita itu gegas mencuci tangannya. Masuklah, ajaknya sambil membukakan pintu. Tampak tidak ada apa-apa di sana selain tikar yang tergelar di atas lantai semen yang mengkilat. Maaf, tidak ada apa-apa di rumah ini. Arini tampak malu. Dia lalu mempersilakan Jordi untuk duduk di atas tikar lusuh, sementara dirinya gegas ke dapur. Lalu, terdengar kesibukan di sana. Jordi merasa penasaran, dia lalu mengikuti ibunya ke sana. Sebuah dapur yang masih sangat sederhana, dengan sebuah tungku tradisional.
Lalu, Arini terlihat mulai menyalakan api dengan kayu bakar yang tersusun di samping tungku batu itu. Bau amis menguar dari sebuah ember hitam yang juga ada di dekat tungku. Rupanya Arini akan menggoreng ikan. Untung saja tadi ibu ngambil ikan dari kolam. Arini berkata karena menyadari kehadiran sang putra di belakangnya. Lalu, suara ikan basah bertemu minyak panas terdengar saat Arini memasukkannya ke atas wajan yang sudah hitam. Jordi mendekati sang ibu dan memperhatikan gerak-geriknya. "Duduklah," ucap Arini sambil menyodorkan sebuah kursi kecil dari kayu. Jordi kemudian duduk di sana. Wangi ikan goreng mulai tercium dan menggugah rasa lapar. Arini gegas mengangkatnya. "Tunggulah di depan, biar nanti ibu bawakan semua makanan ini ke sana," pintanya. "Biar aku bantu, Bu," sahut Jordi mengambil piring berisi ikan goreng yang baru diangkat. Arini mengangguk. Dia lalu membuka sebuah bufet tua dan mengeluarkan bakul dan cobek dari sana. "Ayo makan. Ibu tidak punya makanan mewah." Arini mengisi piring dengan nasi dan menyodorkannya ke depan Jordi. "Aku belum cuci tangan," ucap Jordi. "Ah, iya. Kamu bisa cuci tangan di kamar mandi dalam. Ada di dekat dapur," sahut Arini. Jordi kemudian bangkit dan menuju ke sana. Ternyata kamar mandinya juga sama sederhana dengan ruangan lainnya. Namun, tampak sangat bersih. Rupanya Arini memang senang bersih-bersih. "Maaf, rumah ibu hanya gubuk," ucap Arini saat Jordi kembali. "Apakah ibu akan mengatakan seperti itu jika aku hidup di sini dari dulu?" tanya Jordi. Arini melengos. "Apapun keadaan ibu, inilah yang seharusnya aku miliki. Bukan kemewahan yang aku miliki dengan orang yang ternyata bukan orang tuaku," lanjut Jordi seraya mengelus pundak ibunya. Arini begitu terharu mendengarnya. "Maafkan ibu. Ayo, makanlah." Akhirnya Arini mengalihkan obrolan. Jordi makan begitu lahap. Dia ingin menghargai jerih payah sang ibu untuk menyiapkan semua ini. Meski sederhana, makanan itu terasa begitu nikmat. Mungkin begitulah jika makanan yang dibuat dengan penuh cinta. Padahal hanya nasi dingin, ikan goreng, sambal terasi dan lalapan yang didapat dari kebun sendiri. "Aku akan mencari kerja atau perlu membangun bisnis sendiri, agar ibu tak lagi susah seperti ini," ucap Jordi setelah mereka selesai makan. "Untuk apa? Kenapa kamu tidak kembali saja pada orang tua angkatmu?" tanya Arini. "Ibu sudah tua. Apa pantas aku membiarkan ibu hidup sendirian? Ibu seharusnya menjadi tanggung jawabku," jawab Jordi. Mata Arini langsung berkaca-kaca. Dia menangis dan memeluk erat tubuh besar anaknya. Hari itu Jordi membantu Arini mengurus kebun. Sangat kaku, memang, tetapi Jordi berusaha keras. Malam harinya Lintang tidak bisa memejamkan matanya. Dia masih terus memikirkan tentang Jordi yang menghilang begitu saja. Tadi sore dia mencoba menghubungi lelaki itu, tetapi nomornya tidak bisa dihubungi. "Kamu kemana, sih?" rutuk Lintang dengan perasaan khawatir. Lalu keesokan harinya Lintang berniat untuk mencari Jordi ke alamat panti yang diberikan oleh Danu. Hatinya berdebar kencang. Entah apa yang akan dikatakannya nanti saat bertemu dengan Jordi. Apakah dia akan marah karena pergi begitu saja? Atau justru akan menghambur dan memeluknya erat, lalu mengatakan jika rindunya sudah mendalam? Lintang mengulum senyum di setengah rasa kecewanya pada Jordi. Ternyata cinta memang serumit itu, meski kesal dan kecewa, tetapi rasa itu terhalau dengan rasa rindu yang menggelora. Saat sampai di daerah yang disebutkan Danu, Lintang mulai bertanya-tanya tentang alamat lengkap panti itu. Petunjuk demi petunjuk dia dapatkan hingga akhirnya dia menemukan panti yang dimaksud. Dengan hati yang teramat senang dia kembali melanjutkan perjalanan yang sudah tak jauh lagi. Bapak-bapak tadi mengatakan jika jarak panti itu hanya sekitar 1 kilometer lagi. Jarak yang tiba-tiba terasa begitu jauh bagi seseorang yang memendam rindu.
Tunggu aku, Jordi, gumam Lintang. Dia kemudian menjalankan mobilnya jauh lebih kencang. Lalu, saat berada di sebuah belokan dia melihat sebuah mobil melaju cepat ke arahnya, dan sebuah motor yang berusaha menyalip mobil itu. Lintang kaget dan berusaha menghindari tabrakan dengan motor yang benar-benar nekat menyalip hanya dalam jarak sependek itu. Ciit! Brak! Suara desit rem dan tubrukan terdengar sangat keras. Mobil Lintang menabrak pembatas jalan lalu mobil itu terguling ke bagian sisi yang jauh lebih landai. Suara klakson nyaring memekakan telinga. Tombolnya tertekan oleh bagian tubuh Lintang yang kini sudah tak sadarkan diri. Darah mulai merembes dari kepalanya yang berulang kali terbentur benda keras. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.